Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widarti Ekawati, Esos MAP dari Instansi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar. Saya adalah peserta dari pelatihan dasar pekerjaan sosial yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. Saya adalah angkatan 3 atau kelas 3 dan kelompok 2 melaksanakan praktek belajar lapangan dengan lokus di Balai Besar Suharso Surakarta. Adapun yang menjadi tema dari praktek belajar lapangan ini adalah metode dan teknik pekerjaan sosial. Baiklah, berikut akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan Balai Besar Suharso Surakarta sesuai dengan hasil dari praktek belajar lapangan yang beberapa hari kemarin sudah kami lakukan dengan cara daring, Zoom, maupun dengan cara studi literatur. Saya lebih dahulu akan memberikan deskripsi lembaga dan layanan Balai Suharso Surakarta. Balai Besar Dr. Suharso Surakarta ini pada awalnya bernama Balai Penanganan Penderita Cacat atau Rehabilitasi Sentrum. Orang lebih mengenal sampai detik ini adalah dengan nama RC Solo. Ini berdiri pada tahun 1951. Dengan adanya perubahan nomenklatur beberapa kali ini, otomatis terjadi juga perubahan pola layanannya. Ya. Pola layanan dari Balai Besar Dr. Suharso Surakarta ini pada awalnya adalah mengedepankan pada disabilitas fisik. Tetapi dengan perubahan pola layanan yang sekarang menjadi Balai Besar Surakarta ini menjadi rehabilitasi sosial multi layanan. Jadi yang menjadi sasaran pelayanan ini adalah semua bentuk PPKS yang kesemuanya ini yang tentunya mengalami kerentanan sosial. Dan untuk wilayah jangkauan dari Balai Besar Suharso Surakarta ini adalah meliputi wilayah di seluruh Indonesia. Jadi sangat luas untuk wilayah jangkauannya. Adapun dari sistem penjangkauan atau sistem penjaringan dari klien ini tentunya adalah berbasis dengan data. Berbasis dengan data ini bisa berasal dari respon kasus, kemudian bisa berasal dari laporan masyarakat, bisa juga mendaftar sendiri, mendaftar dengan link, kemudian bisa dari usulan atau proposal dinas sosial masing-masing kabupaten maupun kota yang ada di seluruh Indonesia. Juga bisa berasal dari referral dari instansi atau lembaga lain, yaitu dengan cara mengisi form dan mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Seluruh calon penerima manfaat nanti akan diproses dulu melalui adanya asesmen. Asesmen dilakukan oleh tim penjangkauan yang terdiri dari pekerja sosial, bisa jadi dokter, kemudian psikolog, terapis, dan lain-lain, yang meliputi asesmen awal dulu, yaitu pendekatan awal, intake, kemudian dilanjutkan dengan asesmen komprehensif. Ini dilihat dari secara medis, legal, kemudian dari fisik, keberfungsian anatomi untuk fungsi daily activity-nya bagaimana, kemudian psikososial, bidang mental spiritual, minat dan bakat, serta potensi, dan juga family tracing. Saya menyampaikan bahwa pola layanan baru ini disebut dengan program atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Hal ini juga sesuai dengan Permensos, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 16 tahun 2020. Nah, menyatakan bahwa layanan rehabilitasi sosial
yang dilaksanakan dalam program atensi ini ada 3 pendekatan atau melalui 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis keluarga. Dihidupkan keluarga ini bagaimana keluarga bisa membantu, mendukung atau ikut menyelesaikan dari masalah dari PPKS tersebut. Yang kedua adalah pendekatan berbasis komunitas. Jadi bisa bersifat penguatan kelompok, LKS, LK3. Nah, yang ketiga, apabila dari basis keluarga tidak bisa memfasilitasi atau tidak bisa membantu menyelesaikan masalah PPKS, kemudian dari basis komunitas atau kelompok atau LK3 tadi tidak bisa menyelesaikan masalah dari PPKS, barulah itu kita melalui basis yang ketiga, yaitu berbasis residensial atau pelayanan PPKS itu dilaksanakan di Balai Besar Suharso. Nah, perlu diketahui bahwa pelayanan atensi ini mempunyai beberapa komponen kegiatan. Nah, komponen kegiatan yang dilakukan di Balai Besar Dr. Suharso itu antara lain adalah dukungan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Kemudian dilakukan juga perawatan sosial dan pengasuhan anak. Nah, kemudian diberikan pendampingan bagaimana pengasuhan anak. Anak itu sifatnya anak terlantar, anak anjal atau anak yang membutuhkan terapi fisik seperti itu. Kemudian adanya dukungan keluarga. Kemudian komponen selanjutnya adalah terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, dan tentunya hal ini adalah melibatkan dari tenaga-tenaga ahli seperti fisioterapi, kemudian psikolog, pekerja sosial, psikiater. Kemudian adanya komponen pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Nah, ini vokasional ini adalah penerima manfaat diberikan latihan keterampilan sesuai dengan bakat maupun potensinya. Andai dia sudah punya rintisan usaha, akan dikembangkan lagi, akan dimantapkan lagi, seperti mungkin komputer, tata boga atau pembuatan kue, kemudian elektro, bengkel, servis HP, rias mungkin seperti itu. Jika sudah punya rintisan usaha, maka akan semakin dikembangkan, dimatangkan melalui program atensi. Apa yang dibutuhkan, pelatihannya dimantapkan, kemudian mungkin diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya mendukung untuk usaha atau rintisan usaha tersebut bisa berkembang. Ya. Kemudian komponen berikutnya adalah bantuan sosial dan asistensi sosial. Ini jelas penguatan modal bagi PPKS setelah adanya proses pembinaan, proses pemberian pemantapan keterampilan atau rintisan usaha, maka akan diberikan bantuan sosial atau asistensi sosial sesuai dengan karakteristik masalah yang dibutuhkan atau yang disandang oleh PPKS seperti itu. Kemudian komponen yang berikutnya atau komponen yang terakhir saya sampaikan ini adalah dukungan aksesibilitas. Jadi membantu penyandang disabilitas untuk bisa memperoleh akses yang setara dengan orang kebanyakan atau orang yang wajar. Ini setara itu baik terhadap pelayanan, terhadap peralatan, kemudian lingkungan fisik maupun non fisik, dan dukungan aksesibilitas ini bisa termasuk dalam pemberian alat bantu yang diperlukan oleh pemerlu pelayanan atau penerima manfaat, sehingga dia dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, fungsi sosialnya bisa menjadi lebih baik. Untuk deskripsi tentang metode dan teknik pekerjaan sosial yang merupakan tema dari PBL yang dilaksanakan di Balai Besar Suharso, PBL kelompok 2 ini dengan tema metode dan teknik pekerjaan sosial, sedikit akan saya gambarkan sesuai dengan hasil PBL kami secara daring, yaitu
saya mengingatkan kembali bahwa metode pekerjaan sosial adalah merupakan prosedur yang teratur dan sistematis yang digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial guna membantu klien mengatasi masalahnya. Nah, adapun metode pekerjaan sosial ini saya hanya sedikit menggambarkan saja seperti yang sudah-sudah atau yang sudah dipelajari kemarin waktu kita selama ini adalah daring. Itu adalah metode sosial casework. Ini juga dilakukan di Balai Besar Suharto. Ini merupakan bimbingan sosial perorangan atau individu, dan dalam hal ini termasuk di dalam ranah praktek pekerjaan sosial mikro. Jadi pekerja sosial bekerja dengan individu dan keluarga. Hal ini ditujukan untuk membantu individu yang bermasalah untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. Dan metode sosial group work atau SGW adalah bimbingan sosial kelompok. Nah, pekerja sosial membantu anggota kelompok dalam mengembangkan kehidupan sosialnya dan membantu kelompok untuk mencapai tujuannya, membantu individu-individu dalam kelompok tersebut. Nah, hal ini merupakan ranah dari praktek pekerjaan meso. Jadi pekerja sosial pada intinya adalah bekerja bersama kelompok atau bekerja di dalam kelompok seperti itu. Dan metode berikutnya adalah community organization atau bimbingan sosial dalam masyarakat, adalah sebagai metode pekerjaan sosial untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pendayagunaan sumber-sumber masyarakat dengan menitik beratkan pada peran serta masyarakat. Nah, dengan demikian pekerja sosial ini adalah bekerja bersama masyarakat, dan ini merupakan ranah dari praktek pekerjaan sosial makro. Mengingat layanan di Balai Besar Suharto ini semakin meluas atau multi layanan, maka tuntutan layanan pun semakin tinggi. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan pekerja sosial untuk menggunakan metode dan menggunakan teknik pekerjaan sosial dalam proses pelayanan kepada penerima manfaat. Dengan multi layanan, maka sasaran pelayanan juga akan semakin beragam. Semua PPKS dengan membawa karakteristik masalahnya. Sebelum saya membahas kepada teknik dan praktek pekerjaan sosial, baiklah akan sedikit saya gambarkan atau kita berikan gambaran apa yang sudah dilaksanakan oleh Balai Besar Suharto ini melalui tayangan beberapa gambar visual yang bisa saya gambarkan sebagai berikut. Berikut saya sampaikan gambaran dari metode dan teknik pekerjaan sosial yang dilaksanakan di Balai Besar Surakarta pada pelayanan beberapa PPKS saja. Jadi tidak semua PPKS saya gambarkan. Ini adalah saya gambarkan bahwa jika sasaran perubahannya itu adalah penderita disabilitas fisik yang berada di dalam balai atau secara residensial, maka tujuannya yang disampaikan, yang kami harapkan adalah untuk membantu fungsi sosial penerima manfaat. Ini dilakukan dengan metode mikro, yaitu tekniknya dengan motivasi dan penguatan mental serta konseling. Kemudian dari penderita disabilitas fisik tadi, sasaran perubahan juga pada kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, adanya pemenuhan kebutuhan dasar makan, fasilitas ruang tidur, kemudian seragam. Ini tujuannya adalah untuk terpenuhinya kebutuhan dasar klien. Ini metode yang dilaksanakan adalah secara mikro. Kemudian tekniknya digunakan secara edukasi, pendampingan maupun secara distribusi, karena ini adalah pemberian. Kemudian pelayanan kesehatan, bimbingan mental, fisik, bimbingan sosial, ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, kemudian juga meningkatkan keimanan
secara mental meningkatkan keimanan penerima manfaat, kemudian dalam bimbingan fisik adalah membentuk ketahanan fisik, kemudian untuk pelayanan kesehatan ini adalah dilaksanakan bisa secara mikro, bisa secara meso. Kalau mikro ini adalah edukasi, penyuluhan sosial, dan pengobatan ini bisa dilaksanakan secara meso, yaitu kerjasama dengan tim dari puskesmas maupun dinas kesehatan. Kemudian mental ini adalah meningkatkan keimanan, ini bisa dilakukan secara mikro maupun secara meso, ini secara edukasi, pendampingan, dan kegiatan bersama seperti pengajian. Kemudian bimbingan sosial adalah tujuannya penguatan dari penanaman etika sosial, kemudian juga bisa dilakukan secara mikro maupun meso, ini adalah dengan pendampingan dan lebih banyak pada sifatnya dinamika kelompok. Kemudian bimbingan keterampilan ini agar PM mempunyai skill. Kemudian ini metode yang digunakan adalah secara mikro dan dilakukan melalui teknik edukasi, teori maupun praktek, dan kerjasama dengan instruktur. Kemudian bimbingan penunjang kewirausahaan ini seperti KUBE, ini PM agar membuka usaha atau bisa mengembangkan usaha dan mengembangkan potensi, ini dilakukan secara metode MESO, itu melalui dengan edukasi, pendampingan. Ini tekniknya bisa dengan latihan kewirausahaan, karena di situ ada kafe, karena program atensi mempunyai kafe yang ada di manahan tersebut. Kemudian bimbingan kegiatan dan kreatif ini untuk mengembangkan diri dan meminimalisir kejenuhan, ini dilakukan secara meso maupun secara makro. Ini adalah kegiatan pengisian tekniknya, pengisian waktu luang, kesehatan, kesenian, membaca, outbound maupun rekreasi keluar. Dan bimbingan kerja atau praktek belajar kerja ini agar PM bisa terjun langsung ke lapangan kerja atau dunia kerja melalui peran serta pemilik usaha. Ini dilakukan teknik atau metode secara mikro dan secara makro. Kalau mikronya adanya pendampingan, advokasi, dan secara makronya adalah kerjasama dari stakeholder atau pemilik usaha tersebut. Kemudian pemberian bantuan stimulan sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah untuk sarana usaha kerja, bisa jika klien sudah kembali ke rumah. Ini dilakukan secara mikro, metode mikro, melalui teknik distribusi maupun adanya monitoring dan evaluasi. Dan pemberian alat bantu juga meningkatkan sarana mobilitas dari PM. Ini adalah metode mikro, dilakukan secara teknik distribusi dan pendampingan. Kemudian juga dunia usaha ini adalah untuk meningkatkan peran serta kepada penerima manfaat sebagai sarana penyaluran. Ini bisa secara makro, metode makro. Kemudian tekniknya secara kerjasama dan kemitraan. Juga adanya KUBE. KUBE adalah pemberdayaan PM melalui kelompok. Ini dilakukan secara metode meso, dilakukan dengan cara pendampingan. Kemudian pada saat pemulangan juga penerima manfaat kembali ke masyarakat, tujuannya dikembalikan ke masyarakat atau kepada keluarganya. Ini dilakukan metode meso maupun makro. Kemudian tekniknya digunakan dengan teknik monitoring evaluasi serta adanya nanti program pembinaan lanjut. Kemudian sasaran keluarga adalah agar keluarga siap menerima kembali penerima manfaat kembali ke masyarakat kepada keluarga, sehingga mendukung perkembangannya. Teknik yang digunakan secara mikro, secara advokasi maupun sosialisasi dan pendampingan, metodenya adalah mikro. Kemudian dinas sosial atau instansi pengirim ini tujuannya agar ikut membantu perkembangan dari penerima manfaat. Ini metodenya makro. Teknik yang digunakan adalah secara koordinasi dan monitoring evaluasi. Selanjutnya akan saya sampaikan faktor penghambat, faktor pendukung dari pelaksanaan praktek pekerjaan sosial atensi ini yang dilaksanakan oleh Balai Besar Suharto Surakarta. Nah, ada beberapa faktor pendukung, yaitu yang pertama adalah adanya semangat sumber daya. Berapapun jumlahnya sumber daya, yang punya semangat atau pegawai yang punya semangat ini adalah modal atau pendukung untuk kegiatan. Kemudian adanya dukungan dana dari pemerintah dan dukungan dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas, ini juga merupakan faktor pendukung dari
pelaksanaan praktek pekerjaan sosial dan pelaksanaan atensi yang dilaksanakan oleh Balai Besar Suharto Surakarta. Kemudian instruktur yang kompeten di bidangnya, tenaga-tenaga ahli, psikolog maupun perawat, dokter dan terapis ini juga merupakan faktor pendukung. Kemudian adanya stakeholder atau mitra kerja yang bisa membantu atau mendukung dari program yang dilaksanakan. Sedangkan faktor penghambat atau yang bisa menjadi kendala dari pelaksanaan program ini adalah secara internal. Ini adalah karena ini adalah program baru, layanan baru, pola yang baru, otomatis pegawai baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya adalah kurang. Jadi masih perlu untuk ditambah, ditingkatkan lagi. Kemudian adanya juklak dan juknis yang belum sempurna. Kemarin disampaikan oleh narasumber bahwa Balai sedang mengusulkan adanya juklak dan juknis yang lebih baik atau lebih sempurna. Kemudian secara eksternal adalah adanya usulan atau permintaan dari proposal dari Dinas Sosial di berbagai kabupaten kota. Ini permintaannya sangat banyak sehingga banyak sekali yang belum bisa terakomodir. Ini juga terkait juga dengan adanya keterbatasan dari pegawai atau keterbatasan dari sumber daya, sehingga harus ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, faktor lain dari eksternal ini kadang-kadang adalah adanya penerimaan atau dukungan keluarga yang kurang terhadap PPKS, sehingga keluarga itu kadang tertutup untuk anak yang memiliki keterbatasan fisik sehingga dianggap malu maupun jadi aib. Nah, demikian tadi faktor penghambat dan pendukung yang ada dalam pelaksanaan praktek belajar kerja. Kemudian yang terakhir saya sampaikan adalah saran dan rekomendasi. Saya menyampaikan bahwa sarannya sebaiknya penataan atau usulan juklak dan juknis segera dimatangkan sehingga menjadi acuan baku bagi pelayanan atensi. Kemudian yang kedua adalah rencana pembangunan atau renovasi bangunan dan gedung sesuai dengan penyandang masalah yang dilayani supaya segera diwujudkan sehingga menjadi tempat yang representatif atau ideal untuk pelayanan PM, mengingat pola baru yang multi layanan. Kemudian rekomendasi yang bisa saya berikan adalah sebaiknya segera dilakukan atau diadakan pendekatan kepada pemangku kebijakan dan kepada pihak terkait agar segera memfasilitasi untuk bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari SDM, baik itu pegawai maupun tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan Balai untuk meningkatkan pelayanan terhadap penerima manfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit dari tayangan dan tulisan yang saya sampaikan, saya bagikan ini semoga bisa menjadi sarana sosialisasi, sarana untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait adanya perubahan pola baru, pola layanan dari Balai Besar Suharto Surakarta ini, dari pola layanan yang mengedepankan layanan disabilitas fisik menjadi layanan multi layanan atau sifatnya multi layanan yang menangani semua PPKS dari berbagai lapisan usia yang ada di seluruh Indonesia. Demikian saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.